Eropa adalah di mana era penjajahan di dunia bermula, dan benua Afrika salah satu korban dari keserakan bangsa Eropa. Mesir, Sudan, Nigeria, Uganda, Rhodesia, Afrika Selatan, dan masih banyak lagi pernah diklaim oleh kerajaan Inggris. Maroko, Aljazair, Tunisia, Madagaskar, dan beberapa wilayah lainnya diklaim oleh Prancis. Sedangkan Jerman memiliki wilayah mereka sendiri dengan nama Afrika Barat Daya Jerman, Kamerun, Afrika Timur Jerman, dan Tonggolan. Tak ketinggalan ada juga Italia yang mengklaim Eteria, Liberia, dan Somaliland. Sementara Angola, Mozambik, dan Cabinda bergabung dengan Portugis. Tetangga Portugis yakni Spanyol menancapkan kekuasaannya di Sahara Spanyol, Maroko Spanyol, dan Rio Muni. Satu lagi ada Belgia atau lebih khususnya Raja Belgia yang telah menjerat Kongo. Meskipun wilayah yang lebih kecil daripada teman-teman Eropanya, namun bisa dibilang karena Belgia lah seluruh Afrika mengalami penjajahan yang mengenaskan karena meniru sistem penjajahannya. Banyaknya penjajahan di benua Afrika ini dikenal sebagai perebutan Afrika. Padahal sebelumnya hanya 10% wilayah Afrika yang dijajah Eropa, namun kurang dari 50 tahun kemudian meningkat menjadi 90%. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453, negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol dan Portugal terpaksa mencari jalur laut baru untuk menuju ke timur karena Ottoman memperlakukan pajak yang tinggi pada barang yang melewati wilayah mereka sehingga perdagangan melalui Konstantinopel menjadi sangat mahal. Dalam perjalanan menemukan rute baru ini pada tahun 1492, Christopher Columbus tanpa sengaja menemukan benua Amerika yang disebut sebagai dunia baru. Setelah itu, negara-negara Eropa menyadari bahwa ternyata mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menguasai wilayah di berbagai tempat. Dari wilayah-wilayah tersebut, mereka bisa mendapatkan barang-barang dagang dengan murah dan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Hal ini menyebabkan terbentuknya jalur perdagangan dengan negara-negara seperti Afrika Barat, India, Hindia Belanda, dan lain sebagainya. Kedatangan bangsa Eropa ke Afrika setelah tahun 1492 mengubah Afrika secara besar-besaran. Para pedagang ini sangat ambisius dan akhirnya beralih menjadi penjajah. Akibatnya, semua kekaisaran di Afrika runtuh akibat pengaruh licik dari mereka. Ketertarikan bangsa Eropa pada Afrika bertambah semakin besar ketika memasuki era industri. Prancis, Inggris Raya, Jerman, Italia, dan Belgia muncul sebagai negara industri. Kebutuhan negara-negara Eropa ini akan pasar baru dan bahan baku murah semakin meningkat. Mereka ingin menjual lebih banyak barang dan dalam waktu yang sama ingin mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah. Sebenarnya, pada awal tahun 1880, hanya sebagian kecil Afrika yang berada di bawah kekuasaan Eropa dan wilayah tersebut sebagian besar terbatas di wilayah pesisir saja. Dan sebagian kecil pedalaman tidak jauh dari pesisir. Wilayah ini tersebar antara sungai Niger dan sungai Kongo. Kemajuan teknologi pada abad 19 ini memajukan wilayah jajahan Eropa di Afrika. Adanya kemajuan pemetaan di Afrika dan pengobatan penyakit memungkinkan untuk negara Eropa menjelajah lebih dalam yang sulit dijangkau. Namun untuk menguasainya bangsa Eropa harus berperang dengan penduduk asli yang dipastikan akan memakan biaya yang sangat besar. Sehingga beberapa pemimpin Eropa berpikir penguasaan Afrika bisa menyebabkan perang di antara bangsa Eropa. Untuk mencegah hal ini, pemimpin Jerman Bismarck mengundang negara-negara Eropa yang berkepentingan di Afrika untuk mengadakan konversi pada tahun 1812.
1984. Akhirnya negara-negara Eropa membuat kesepakatan politik untuk membangun wilayah Afrika di antara mereka tanpa mempertimbangkan penduduk asli yang mempunyai tanah dan hak di wilayah Afrika. Selain itu, mereka menyetujui jika muara dan cekungan Sungai Niger dan Sungai Kongo adalah wilayah perdagangan bebas. Hal ini berarti bahwa daerah tersebut akan bebas bagi siapapun yang berdagang. Meskipun demikian, cekungan Niger dan cekungan Kongo bagian pribadi bagi Raja Leopold II dari Belgia. Konversi Berlin telah membagi Afrika menjadi sekitar 50 negara dengan batas-batas yang tidak teratur dan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena mengabaikan keberagaman budaya dan etnis di Afrika, sehingga menyebabkan konflik antar etnis yang berlanjut hingga saat ini.